Kunjung lapang dilakukan di Bendung Karangtalun, Luar, Kabupaten Magelang. Bendungan Karangtalun merupakan bangunan utama penting dalam sistem daerah irigasi D.I. Karangtalun. Dikelola oleh pemerintah pusat karena luas fungsionalnya melebihi 3.000 ha. Tepatnya 5.159 ha. Fungsi utama Bendungan Karangtalun adalah sebagai bangunan pengambil air intake dari Sungai Progo. Selain irigasi, ada juga fungsi konservasi dan penggelontoran. Sumber air utama untuk Bendungan Karangtalun adalah Sungai Progo. Di wilayah Balai Besar wilayah Sungai BBWS Serayu Opak. BBWS Serayu Opak mengelola bendung hingga bangunan bagi pertama. Saluran induk Mataram hingga ujung juga dikelola BBWS Serayu Opak. Bendung Karangtalun adalah bendung tetap dengan bentuk V yang khas, berbeda dari desain bendung pada umumnya. Pintu intake terdapat 4 pintu intake di bendungan untuk pengambilan air. D.I. Karangtalun terdiri dari 3 saluran induk utama yang menghubungkan air dari bendungan. Pertama, saluran induk Karangtalun menghubungkan air dari bendung ke bangunan bagi 1 dengan panjang kurang lebih 3 km. Kedua, saluran induk Mataram merupakan bagian dari cagar budaya DIY berdasarkan SK Kabupaten Sleman. Ketiga, terdapat saluran induk Vanderwyk. Pola tanam diajukan oleh P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Gapoktan Gabungan Kelompok Tani, yang kemudian diformulasikan menjadi rencana masa tanam dan disahkan oleh SK Gubernur. Tanaman di daerah Mataram cukup beragam, yaitu padi, hortikultura, palawija, sedangkan Vanderwyk lebih banyak untuk padi. Perhitungan kebutuhan air didasarkan pada jenis tanaman, misal padi 1,25 L atau H, kolam 1 L atau H, dan juga memperhitungkan kehilangan air sekitar 25%. Operasi dilakukan dengan mencatat belangko operasi 1 yang berisi data usulan tanam dan mengusulkan luas tanam serta pola tanam. Pengaturan awal yang dilakukan harus menghitung debit andalan, yaitu debit yang tersedia di bendung. Sebelum melakukan pemeliharaan, perlu dilakukan penilaian kinerja melalui aplikasi PAI dan IKSI atau biasa disebut PAKSI. Pemeliharaan di daerah bendungan terdiri dari pemeliharaan rutin yaitu perbaikan ringan seperti memotong rumput, dan pemeliharaan berkala yaitu melakukan perbaikan dan pergantian pada saluran irigasi. Pemeliharaan di Bendungan Karangtalun biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan pada hari Selasa minggu kedua dan minggu keempat. Dengan cara mengurangi debit air pada saluran irigasi terlebih dahulu untuk keselamatan pekerja agar tidak terbawa arus. Dan para pekerja akan turun ke daerah sipon untuk membersihkan sampah yang ada pada sipon. Berikut bagian-bagian bangunan utama bendungan dan fungsinya. Pertama, badan bendungan. Bendungan utama berfungsi menahan dan menyimpan air sungai agar dapat digunakan untuk irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik tenaga air. Kedua, bendung suplasi 2 buah berfungsi membantu mengatur dan menambah kapasitas pengendalian air. Biasanya berfungsi untuk mengalihkan atau membagi aliran air agar distribusi air ke saluran irigasi lebih merata dan efisien. Ketiga, bangunan bagi 7 buah berfungsi untuk mengatur pembagian air ke berbagai jaringan irigasi, sehingga air dapat dialirkan secara terkontrol dan sesuai kebutuhan ke berbagai daerah pertanian. Berfungsi untuk menyadap atau mengambil air dari saluran utama untuk dialirkan ke saluran irigasi yang lebih kecil atau ke daerah tertentu yang membutuhkan air. Kelima, bangunan sadap berfungsi untuk mengalirkan air ke area pertanian kecil atau ke saluran irigasi yang lebih kecil.
Keenam, bangunan ukur untuk mengukur debit atau volume air yang mengalir melalui saluran irigasi atau sungai. Ketujuh, siphon, fungsi berfungsi untuk mengalirkan air di bawah atau melewati bangunan lain tanpa mengganggu aliran utama, misalnya melewati jalan atau saluran lain. Kedelapan, pembuang, berfungsi untuk mengatur dan membuang air berlebih agar tidak merusak struktur bendungan dan menjaga stabilitas aliran air. Kesembilan, kantong lumpur, berfungsi untuk menampung lumpur agar tidak masuk ke saluran irigasi. Pintu air digunakan untuk mengatur aliran air di saluran irigasi atau bendungan. Melalui 4 pintu air dialirkan dan dibagi ke 2 saluran utama. Pertama, ke kanan atau selatan, menuju selokan Van der Wijk Bukrentang yang mengairi wilayah Sedayu dan Yogyakarta bagian barat. Kedua, ke kiri atau timur, menuju selokan Mataram yang akan mengairi daerah Sleman, Yogyakarta, dan bermuara di Kali Opa,